Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kondisimu sehat walafiat. Ini adalah daily reminder, pengingat harian, at-tazkir al-yaumi, bahwa kita senantiasa menjaga kesadaran kita terhadap Allah. Dalam sebuah hadis, ini disebut sebagai kondisi ihsan. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak dalam keadaan melihatnya, fa innahu yaraka. Sesungguhnya dia Allah yang sedang melihat kamu. Yang kedua, ini adalah video yang menggambarkan atau menjelaskan atau meyakinkan bahwa kita bisa mengobati diri sendiri dari penyakit yang ditimbulkan oleh pikiran kita atau perasaan kita. Itu bisa kita obati dengan ruqyah. Kemudian, medium pengobatan atau sarana pengobatan itu kita lakukan dalam keadaan sholat yang tumakninah, sholat yang kita lakukan dalam keadaan tenang. Nah, sehingga proses ruqyah itu tidak melibatkan kesurupan. Kenapa begitu? Karena kita semua pasti mengalami permasalahan, mengalami kesulitan dalam hidup ini. Ya mungkin ada yang sedang dalam kondisi sulit sekarang, mungkin karena ekonomi, mungkin karena faktor pekerjaan, dan seterusnya. Apapun itu, kesulitan-kesulitan hidup itu bisa saja akarnya, sebabnya adalah penyakit yang ada pada pikiran dan perasaan kita. Nah, pikiran dan perasaan yang sakit itu membuat kita bisa selalu dalam keadaan cemas, selalu dalam perasaan mengalami perasaan takut, stres, tertekan, atau gampang terpicu amarah. Ya, tanpa ada sebab kita tiba-tiba marah saja, atau tanpa ada sebab tiba-tiba kita merasa takut. Nah, kondisi-kondisi ini, pikiran-pikiran ini, perasaan-perasaan ini membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak menikmati hidup kita selalu dalam keadaan yang tegang, ya, selalu dalam keadaan overthinking, berlebihan pikirannya, terlalu menjelajah ke masa depan atau terperangkap di masa lalu sehingga senantiasa dalam keadaan cemas, merasa sulit, merasa susah sukses, atau merasa sering gagal. Nah, pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan ini kita obati, ya, mengobatinya dengan ruqyah. Ruqyah itu dalam bahasa Arab yang secara simpel kita maknai dengan jampi-jampi, dengan kalimat-kalimat yang kita gunakan kepada diri kita, yang kita baca kepada diri kita, supaya pikiran kita, perasaan kita menjadi lebih baik. Apa yang menjadi beban-beban hidup kita yang bersumber dari pikiran dan perasaan yang tadi itu bisa hilang. Nah, itulah ruqyah. Jadi ruqyah adalah kita membaca kalimat-kalimat positif dan penuh energi, penuh tenaga. Kenapa begitu? Karena kalimat-kalimat tersebut kita ambil mayoritasnya dari Al-Quran. Karena kita yakin bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu memiliki dampak yang positif, tentu memiliki energi yang baik bagi kita. Yang kalau kita pakai energi tersebut, dan kalau kita pakai kalimat-kalimat tersebut, bisa membawa kebaikan pada pikiran kita, bisa membawa ketenangan terhadap perasaan kita. Nah, dengan kalimat-kalimat tersebut, kita ruqyah diri kita obati diri kita dalam keadaan kita sholat. Sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang tumakninah, sholat yang tenang. Sholat itu sendiri prakteknya adalah kita berdialog dengan Allah. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, kita meminta kepadanya, dan kita mendapatkan jawaban Allah, kita mendapatkan respon Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tandanya itu yang paling umum, yang paling sering dirasakan oleh banyak orang adalah ketenangan. Nah, biasanya ditanya saya,
Kalau orang yang tidak paham agama atau ilmu agamanya minim, ya, tidak bisa bahasa Arab, apakah bisa ruqyah pakai model ini? Jawaban saya berdasarkan pengalaman adalah bisa. Jadi pengalaman ketika berinteraksi dengan banyak orang yang kita sampaikan model ini, kita sampaikan teknik ini, itu banyak yang langsung merasa dampaknya ketika sholat tumakninah yang pertama kali dia kerjakan atau yang pertama kali dia lakukan. Syaratnya adalah bahwa kita mesti membuka dulu kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ada di balik semuanya. Nah, itu sebenarnya pintu masuknya. Kalau kita sudah berada di pintu itu dan kita sudah masuk ke situ, kemudian kita berdiri sholat dengan tenang, kita seolah-olah berbicara kepada Allah dalam keadaan melihatnya, maka proses ruqyah itu bisa berlangsung dengan baik dan tidak mengakibatkan kita kesurupan, tidak mengakibatkan kita kesakitan. Ya. Nah, itu yang biasanya orang-orang alami ketika metode ini dipakai. Nah, karena itu selalu kami sampaikan, selalu saya ingatkan bahwa senantiasalah menjaga, menghidupkan kesadaran Allah. Bahwa kita melihat Allah, kalau tidak bisa, kita yakin bahwa Allah yang melihat kita. Karena itu ketika kita meminta kepada Allah, ud'uni, Allah menjawab permintaan kita. Astajib lakum. Nah, itu rumusnya atau itu dalil dasarnya. Yang kedua, kita latihan melakukan atau mendirikan sholat yang tumak nina. Silahkan cari orang yang bisa mengajari Anda untuk sholat tumak nina. Nah, dengan dua model ini, dengan dua modal ini, dua dasar ini, kita lakukan ruqyah kepada diri kita. Kita sembuhkan diri kita bersihkan diri kita dari penyakit-penyakit pikiran dan penyakit-penyakit perasaan. Dan prosesnya itu insya Allah tidak akan menyebabkan kita kesurupan, tidak akan menyebabkan kita kesakitan. Terima kasih sudah menonton sampai ke titik ini. Semoga kamu bisa meruqyah diri kamu tanpa kesurupan dan membuat diri kamu bisa menikmati hidup dengan baik, dengan tenang, dan dengan perasaan pikiran yang ringan tanpa beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.